Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita akan membahas situasi yang memang sedang panas-panas di Istana Negara. Bagaimana kabinet sekarang tidak kompak, bahkan saling bisik, saling adu, dan pokoknya saling lah. Jadi di studio EZI TV sudah hadir tokoh-tokoh yang fenomenal, yang tidak asing bagi para pemuda di seluruh Indonesia. Kita sapa satu persatu, ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Dadung Haristio, selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Iskandar Sitorus, selamat malam Bung. Malam Mas Gunawan. Jadi tanpa panjang lebar kita akan mengupas satu persatu permasalahan yang ada saat ini. Bagaimana Presiden Jokowi disebut ngintil, bahkan sosok budayawan juga sekelas Butet memberikan kata-kata kontroversi. Di mana ada PDIP, Presiden datang, ngintil, bahkan situasinya pokoknya panas lah ini. Jadi kita langsung ke Bung Dadung Haristio mengenai situasi politik di Istana. Kabinet katanya pecah, retak, bahkan dikabarkan oleh seorang ekonom Faisal Basri ada 15 menteri nggak tanggung-tanggung, bisa mundur serentak. Ini kan situasinya SOS, Jokowi ditinggal sendiri, ada apa gerangan? Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Kalau kita sepakat bahwa pemilu atau demokrasi ini harus sukses dan berkualitas, tentu ini ada standarnya, standar penilaian yang harus diikuti oleh semua pihak. Pertama itu adalah hukum peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemilu ini. Itu. Yang kedua itu masalah kredibilitas penyelenggaraan pemilu, pemerintah aparatnya yang ikut membantu, KPU, Bawaslu. Yang ketiga mentalitas peserta pemilu, ini parpolnya, capres cawapresnya termasuk para caleg-calegnya, kan itu kan. Yang keempat adalah pola sosialisasi atau metode atau teknik berkampanyenya. Yang kelima adalah partisipasi rakyat di dalam pemilu itu sendiri. Ini belum perspektif yang terkonsolidasi dengan baik. Contoh masalah MK itu jadi soal. Itu pemantik pertamanya, bahwa peraturan itu bisa dirubah dan sebagainya kan itu. Nah ini menimbulkan pro dan kontra, dan sampai sekarang pun menjadi suatu jarak perspektif yang pemisah yang sangat jauh gitu. Terus kemudian soal kredibilitas penyelenggara pemilu ini, asumsi publik saat ini melihat gitu kan bahwa penyelenggara pemilu ini kurang tegas, kurang berjalan di atas aturan-aturan yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, mentalitas peserta pemilu ini, partai-partainya, partai politiknya, capres, cawapresnya, dan caleg-calegnya ini. Ya, masih gaya-gaya terpola, gimmick-gimmick, tidak menunjukkan kualitas intelektual, kualitas yang menyentuh hati nurani aspirasi masyarakat. Itu. Terus saya melihat juga yang dipertontonkan di TV dan di YouTube itu tentang pola kampanye, sosialisasinya, itu kan. Ini kurang komunikatif dan kurang edukatif. Jadi partisipasi rakyat atau masyarakat ini ya tentu kurang. Jadi ini rentan partisipasi masyarakat, sehingga ada masa-masa yang memang dikondisikan, ya kan, bukan karena kesadaran, karena ada biaya politiknya, ada operasionalnya dan sebagainya. Jadi menurut saya dari 5 hal itulah yang menentukan kualitas demokrasi pileg dan pilpres kali ini. Kita berharap masih ada waktu 11 hari untuk memperbaiki itu. Kalau demokrasinya ini, pemilu ini kualitasnya lebih rendah dari yang lalu, ini akan jadi soal untuk 5 tahun ke depan. Itu Mas Gun, kata-kata pengantar dari
saya. Oke, terima kasih Bung Dadung. Kita ke Bung Tobias dulu nih Bung. Di situasi panas di beberapa daerah juga memang panas. Jadi hari mendekati pencoblosan itu situasi dan suasana tidak kondusif. Bahkan saling bantah antara yang di bawah dan istana. Seperti Butet, seperti yang kemarin di Gunung Kidul. Ada presiden lewat, pas Pampres datang ke ketua itu untuk bendera diturunkan. Jadi situasinya tidak kondusif dan rakyat dipertontonkan sama hal-hal yang memang tidak menguntungkan Presiden Jokowi sendiri. Bahkan di Malioboro rakyat sudah berani Ganjar, Pak Ganjar gitu kan. Langsung di depan Pak Jokowi yang memang sengaja membuka jendela dan membalas dengan angka 2. Gimana menurut Bung Tobias? Silakan. Ya, terima kasih Mas Gun. Kalau saya lihat ini ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Ketidaknetralan Pak Jokowi itu yang pertama dinilai sama masyarakat. Jadi jangan asal mau supaya apa yang dilihat Pak Jokowi itu baik di masyarakat, tetapi hari ini tidak baik. Itu menurut pendapat saya. Karena apa? Ketimpangan yang ada di dalam politik, demokrasi politik yang ada di Indonesia ini yang hari-hari ini kita lihat bahwa baik-baik saja ternyata nggak ada. Dan ini contoh yang kurang etis, contoh yang kurang baik bagi Pak Presiden terhadap ketidaknetralan terhadap salah satu capres. Itu tidak itu yang kita lihat ya, bahwa sampai dengan hari ini kalau memang betul Pak Presiden itu netral, bukan hanya untuk satu capres, semua capres dia akan berikan edukasi yang baik. Bukan hanya satu capres yang seakan-akan itu menunjukkan bahwa inilah calon terbaik saya. Ketiga calon terbaik itu, di 3 calon terbaik itu semuanya baik-baik saja dan bagus. Tetapi hari ini kenapa rakyat kecewa sampai akhirnya rakyat turun langsung dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap Pak Jokowi, akhirnya ya seperti itu kita lihat. Kalau memang betul Pak Jokowi mau edukasi baik terhadap pemilu ini berjalan dengan lancar, ya tunjukin dong. Berikan contoh yang baik supaya masyarakat menilai bahwa oh benar ini Pak Jokowi mau turun, ya turun dengan baik, bukan turun dengan seperti ini, ya kan? Dan kalau kita lihat bahwa betul-betul kalau sampai nanti Pak Jokowi seperti ini terus, ya masyarakat pasti akan lebih tidak waras, dalam arti ya apa yang dibuat sama Pak Jokowi itu ya itu menjadi tumbal balik. Kalau memang betul contoh yang baik itu pasti masyarakat Indonesia ini kan seperti itu. Kalau pemimpinnya baik, ya kan, pasti ya rakyat akan baik, akan memberikan contoh yang baik juga. Nah ini yang kita lihat dari kacamata saya seperti itu Mas. Dan kita lihat juga kemarin kan yang tadi seperti Mas ngomong kan bahwa di masyarakat yang ada di Yogyakarta atau di Gunung Kidul itu bukan satu tindakan yang memang dibuat-buat, bukan. Karena memang rakyat udah gimana sih, udah jijik, udah nggak setuju bahwa apa yang dibuat sama Pak Presiden ini itu tidak menjadi contoh yang baik. Itu mungkin dari saya seperti dulu Mas. Oke, terima kasih Bung Tobias. Nah, pandangannya Bang Iskandar nih. Jadi mungkin kita menuju ke hal-hal yang memang spesifik, bahwa kekuasaan itu saat ini tidak baik-baik. Tapi kan kalau kita sempat diskusi bahwa ada peran yudikatif, tidak hanya eksekutif. Kan kalau legislatifnya sepertinya terkunci. Di episode kemarin ada bisikan tanggal 10 pemakzulan, tanggal 14, tapi nyatanya omdo. Jadi di legislatif udahlah bahwa mereka nih ya bohong-bohongan atau omdo. Nah tinggal yang menurut Bang Iskandar di yudikatifnya ini itu akan bisa menjadi pengawal demokrasi atau pemilu saat ini biar fair, karena wasitnya ini sudah terjun di lapangan semua. Jadi mau siapapun, bahkan Bawaslu-nya aja kok ini benderanya yang ini dicopot, yang ini enggak gitu. Terus sampai pas Pampres kok yang PSI Gerindra nggak dicabutin tapi PDI dicabutin. Jadi udah sampai hal-hal yang seperti itu di lapangan. Wasit main dan ya nggak baik-baik saja lah. Silakan Bung Iskandar.
Terima kasih Mas Gunawan. Mas Tobias, Bang, terima kasih. Kalau saya mungkin lihat dari perspektif kinerja aja gitu ya. Ini memang agak unik ketika pemilu ini ada satu instrumen yang bukan partai politik. Nah, jadi yang menonjol adalah kekuasaan eksekutif pada Presiden Jokowi itu hendak ikut di dalam Pilpres ini bersanding dengan partai-partai politik. Nah, ini jadi ini yang membuat menurut amatan kami bahwa terjadi kecemburuan karena memang lebih implementatif kekuasaan eksekutif yang di bawah presiden ketimbang partai politik itu sendiri. Baik itu yang ada di kubu manapun di angka 1, 2, dan 3. Nah, inilah yang menimbulkan rakyat saat ini kalau kita perhatikan dengan cermat hanya menjadi pengikut, follower. Beda dengan 2019 lalu, garda terdepan itu justru rakyat, partai politik itu di belakang. Saat ini yang di depan itu adalah justru eksekutif yang direpresentasikan di Pak Jokowi beserta partai politik. Nah, rakyat sekarang sudah cerdas ketika mengamati perilaku mereka. Nah, sayang akibat dari situasi ini rakyat lebih mudah mencermati eksekutif sekaligus mencermati legislatifnya. Ini yang tadi yang kita sambung dengan pertemuan sebelumnya, bahwa fungsi kontrol DPR atas apa yang diasumsikan salah dilakukan oleh Pak Jokowi nggak terwujud, sehingga eksekutif menganggap remeh dalam tanda kutip terhadap legislatif. Maka cawe-cawenya makin digaspol. Ini sebenarnya yang terjadi. Jika ada asumsi-asumsi dasar pelanggaran atau moral pada saat sebelum MK-MK dan pada saat MK-MK, ada kontrol dari DPR, nggak sampai seperti hari ini, nggak perlu ada keributan presiden sampai 2 jari dan lain-lain, nggak sampai seperti itu, nggak sampai ada ancaman, nggak sampai ada asumsi seperti dari pemikir ekonom kita bahwa eksekutif dicampuri akan ada yang mundur dan lain-lain. Tapi kondisi sekarang sudah tidak bisa kita rubah. Nggak mungkin mundur Pak Presiden, nggak mungkin mundur DPR. Ini saling gas. Maka ketika sebenarnya Pak Mahfud MD mundur, beliau kan didului oleh salah satu deputi di KSP yang mundur. Nah, ini kan menjadi perilaku mundur bersama itu mungkin akan terjadi. Tapi kita catat bahwa sebenarnya ini adalah dalam tanda kutip memberi pelajaran kepada presiden. Kalau kami amati bahwa partai-partai politik melakukan posisinya sekarang itu sah dan wajar. Persoalannya adalah ada satu kekuatan di luar partai, di luar parpol, hendak ikut dalam pesta demokrasi yang begitu besar ini. Itu yang kita cermati di tengah-tengah publik, rakyat melihat seperti itu. Jadi kalaulah ada Indonesia sekarang di 9 partai peserta pemilu, menjadi ada satu yang ikut tidak partai. Ini yang membuat rasa tidak adil, bukan hanya terhadap oposisi atau di partai politik yang tidak ada Pak Jokowinya, enggak. Itu di dalam lingkup yang ada Pak Jokowinya pun ada rasa yang tidak baik-baik saja gitu. Nah, jadi istilahnya di sini ada kekuasaan yang digunakan untuk ikut berperan atau ikut berkompetisi, padahal orang ini adalah yang harusnya posisinya direbut oleh partai politik. Nah, ini ketidakfairan yang diasumsikan selama ini. Nah, publik kan melihat hanya menuding presiden dan lain-lain. Yang kita sayangkan hanya satu, Mas Gunawan tuh, bapak-bapak sekalian, legislatifnya enggak menunjukkan kinerja. Akhirnya rakyat jujur saja sepakat kita tadi tidak berperan. Rakyat jadi follower sekarang. Rakyat mempunyai kesempatan waktu atau momentum mencermati yang terjadi saat ini. Rakyat sudah belajar dari kasus 2019 yang ada polarisasi kampret dan cebong. Nah, sekarang rakyat nggak ada lagi polarisasi itu. Yang ada adalah polarisasi di antara peserta pemilu.
polarisasi yang terjadi di antara partai politik. Terlebih ada polarisasi ketika eksekutif dengan baju eksekutif berbaur terhadap partai politik. Ini yang kita lihat dan menurut kami ini menjadi pemikiran baru bagi DPR berikutnya agar hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Kalaupun sudah terjadi ya kalau memang mau dijustifikasi baiknya dijustifikasi. Tapi apapun itu yang sekarang terjadi Mas Gunawan bukan persoalan benar salah lagi, tetapi etis tidak etis, bermoral tidak bermoral, beradab tidak beradab. Dan ini menjadi absurd. Ini menjadi absurd. Maka konflik kami pikir tidak akan terjadi di tengah-tengah rakyat. Tidak ada nanti di tengah-tengah rakyat saling ribut. Kalau terjadi keributan tentu dipicu oleh peserta pemilu. Nah, rakyat akan menjadi faktor pendukung. Rakyat tetap akan menjadi follower. Harapan kita walau seburuk ini asumsi publik terhadap pemilu, tidak terjadi keburukan-keburukan pada saat sebelum pencoblosan ini. Ya 12-11 hari ini harapan kita keamanan, ketentraman, kenyamanan itu harus bisa terwujud. Tapi kasus pajak saja sudah memicu. Pajak hiburan dinaikkan, terus bansos dipersoalkan. Orang udah mikir kok banyakan bansos ketimbang biaya pendidikan, kok banyakan di bansos ketimbang untuk kesehatan. Orang sudah mikir ke situ. Maka berebutlah di antara kompetitor politik menyebut bansos itu bukan dari presiden tetapi dari negara. Nah, kami menyayangkan eksekutif dan yudikatif itu legislatif itu bertarung di ranah yang cemen. Kalau kita mau sebut antara eksekutif legislatif sampai hari ini diikuti oleh yudikatif, tidak ada kontribusinya untuk rakyat kok. Nggak ada. Mereka ribut berkompetisi sendiri. Mereka cawe-cawe di antara mereka sendiri. Rakyat tetap aja begitu pajak naik menjerit juga rakyatnya. Banyak pentolan-pentolan publik yang sudah menolak. Kita prediksi akan banyak kenaikan-kenaikan lainnya sebelum pemilu ini. Oke, kita nanti akan kupas habis itu. Kita ke Bung Dadung nih. Jadi sudah dikompori mengenai inflasi, kenaikan, macam-macam dan hal-hal yang memang akan membuat menjerit rakyat. Jadi kita tidak ingin rakyat jadi follower dalam keributan, kerusuhan dan lain-lain. Kita ingin negara ini damai, tentram. Cuman memang pemancing-pemancing eksekutif didukung sama media-media, apalagi media sosial, itu memang udah sangat-sangat luar biasa. Jadi kita mungkin sebagai tokoh eksponen bisa memberi contoh yang terbaik untuk rakyat untuk tidak ikut dalam follower. Tapi yang namanya sudah jadi magnet ya seperti negara sebelah kan kemarin juga sempat terjadi kan di Papua Nugini kan. Hanya gara-gara tidak adil polisinya, tentaranya, gara-gara kenaikan itu meledak. Jadi maksudnya sebagai tokoh pemuda kita bisa membaca peta geopolitik asing. Kayaknya ada touch dari atau sentuhan-sentuhan dari asing untuk memporak-porandakan negeri kita lewat tadi. Para ya mungkin tokoh-tokoh politiknya, mungkin dari presidennya, mungkin dari sekjennya atau parpol-parpol yang berpengaruh yang punya follower banyak hingga membuat tadi. Jadi di debat itu harusnya ditunjukkan pertama penguasaan terhadap informasi, keterampilan berkomunikasi dan menunjukkan karakter. Kemarin tuh karakternya nggak muncul, bahwa karakter ini adalah karakter yang baik nggak muncul, hanya teknis di komunikasi aja. Ya berdebat soal definisi. Tapi definisi itu tidak bisa dikembangkan dalam definisi konsep operasional juga nggak paham kan itu kan. Jadi di situ, nah sekarang kita lihat pola-pola kampanyenya juga nggak mendidik Pak, kan itu. Sehingga apa? Partisipasi rakyat ya rendah, ya kan. Kalaupun ada, lihat aja tampilan di kampanye itu seperti apa, attitude-nya, iya kan. Kan kelihatan masyarakat kalau punya kesadaran politik hadir di kampanye seperti apa, kampanyenya seperti apa, kan itu kita lihat kok.
kampanye-kampanye yang di TV-TV di YouTube itu kan, attitude-nya kan itu kan. Nah itu Mas Gun, jadi ini belum terkonsolidasi dengan baik tentang perspektif tujuan daripada pemilu dan pilpres ini apa, membangun demokrasi yang berkualitas itu seperti apa. Ini rendah itu. Jadi kembali kepada stakeholder atau yang terlibat dalam pemilu itu. Kalau pemilu ini nggak berkualitas ya jangan berharap geopolitik, dan macam-macam itu kan baik. Negara lain itu kan hormat ketika demokrasi kita itu berkualitas. Selama ini demokrasi Indonesia itu walaupun secara internal kita mengatakan itu ada kekurangan, tapi luar negeri angkat topi. Demokrasi yang kemarin ya setelah reformasi ya, zaman Pak SBY termasuk zaman Pak Jokowi. Tapi akhir-akhir ini kan banyak koreksi itu. Seperti majalah New York Times, iya kan? Terus majalah koran yang Inggris Raya, yang di Belanda macam-macam. Negatif. Sehingga apa? Ya yang paling galau di kementerian ini ya Menteri Perekonomian, Bu Sri Mulyani. Makanya kemarin kita bahas soal pemakzulan macam-macam, kuncinya bukan di DPR, di Menteri Keuangan Pak. Kalau Bu Sri Mulyani mundur, moneter ini nggak terkontrol, dolar naik 2.000, kan itu kan, 30.000, ya sudah, pasti chaos. Sekarang aja harga beras standar rata-rata itu udah 12.800, ya kan? Gabah panen itu udah 6.500. Ini termahal dalam sejarah Pak. Harga beras eceran sudah 14.000, 15.000. Ya, maksudnya biar jangan ke sana, biar tidak chaos, biar tidak jadi kerusuhan. Mungkin Bung Dadung bisa memberikan advice ke Pak Presiden Jokowi, netral lah Pak. Ya netral, artinya Pak Jokowi harus menyentuh ketika capres ini. Seperti Kakak Tobi sampaikan, membangun komunikasi yang berimbang ketika capres ini. Ya ini kekerasan akan muncul ketika capres ini tidak ada komunikasi. Jadi dia membangun asumsi-asumsi sendiri di bawah benturan. Harusnya Pak Presiden, dan saya sarankan Pak Presiden membangun hubungan baik dengan ketika capres dan cawapres, dengan Pak Anies dan Muhaimin seperti apa, dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti apa, dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud seperti apa. Itu untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi berpihak pada terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini masih ada waktu 11 hari. Kalau tidak Mas Gun, prediksi siapa yang menang, ya kan, nanti 11 hari lagi tidak ada. Kalau kita lembaga survei udah tahu lah, banyak yang diperdebatkan lembaga survei. Kita juga punya asumsi sendiri, asumsi kan itu kan. Baik itu survei yang dilakukan dengan ngisi data, observasi, investigasi, membuat portal, membuat FGD, semua ini beda-beda, gitu loh. Ini KPU juga harus berperan, memohon kepada Pak Jokowi agar bertindak yang sama kepada capres dan cawapres ini, jangan berat sebelah. Kan itu contoh yang dipertontonkan di Jawa Tengah, di Wonogiri, di Grobogan, di apa itu. Dan Pak Jokowi pernah sampaikan 20 negara produsen beras tidak memberikan kuota impor beras ke Indonesia. Ada apa? Kan itu, gula udah naik 15.000. Ya, tadi yang soal impor beras saya baru ya tadi baca tadi kan di Reuters. Ya. Ada, jadi hari yang beda 1 hari lah, kemarin 31 di Klaten, hari ini tanggal 1 Reuters bilang Indonesia telah membeli 500.000 ton dengan harga per tonnya masing-masing ada yang $638, ya. Ada yang sampai pokoknya angkanya fantastis dan itu tidak dipublikasi. Ada apa? Jadi kan banyak orang kok tiba-tiba dicap tertentu nih di Bulog nih. Ya. Nah ini ada apa nih? Dan ini tapi baru datangnya bulan Maret. Sementara panen raya di bulan Maret 3,5 juta ton, informasinya begitu. Iya, betul itu. Betul itu. Iya, jadi ada apa ini yang 500.000 tidak diumumkan, terus panen raya jadi diumumkan. Gini,
kebutuhan beras sampai Maret itu kurang lebih sekitar, kalau menurut data kami itu 2,5 sampai 3 juta ton. Menurut informasi dari teman-teman nih, sekarang stok nasional itu tinggal 200.000 ton. Ya kan, jadi Maret butuh sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Maret sampai Desember butuh 8,5 juta ton. Jadi total kalau kata Arif kan per bulan konsumsi nasional kan 2,5 juta ton itu. Oh iya, kalau itu kan neraca pangan, dasarnya dia kan neraca pangan, kan itu kan. Tapi kan kita menghitung. Jadi kalau neraca pangan itu kan asumsinya kan dihitung satu orang itu berapa gram. Ya kan 150 gram kalau standar WHO satu hari. Jadi ngitungnya kan begitu. Tapi industri makanan itu juga butuh beras. Ada substitusi yang lain kita nggak tahu. Ya sebentar ini ada apa namanya gandum, ada singkong, ada yang lain itu kan substitusi. Nah, jadi kalau berdasarkan neraca pangan ya itu untuk menciptakan tata niaga dan perdagangan dan pasokan beras agar tidak ada kelangkaan. Tapi kan persoalan di sini bukan soal berasnya, tapi harganya. Makanya ada krisis tata niaga perdagangan beras. Kenapa beras sekarang itu harganya 12.800, di retail itu sampai 14.000 sampai 14.000. Mungkin kakak yang buka restoran warung ini beras kan naik itu. Gula udah 14.000, 15.000, yang dulunya hanya 11.000. Nah ini ada kelangkaan harga, bukan kelangkaan barang, harga. Nah, ditambah lagi bansos itu tahun 2024 itu menurut Bu Sri Mulyani itu kan 496 triliun Pak. Kan itu kan. Itu mungkin ada yang bantuan tunai, ada yang berupa barang. Barang yang utama ya kebutuhan pokok. Nomor satu kan beras. Ada gula, ada minyak dan sebagainya. Kan itu. Jadi ini bisa-bisa itu kan masyarakat ini terbebani dengan harga itu. Mau nggak mau dia harus berparkir nyari bantuan yang harganya murah tadi. Karena apa? Harga tinggi, di sana ada bantuan. Ya udah daripada beli kita ngantri saja. Lah takutnya ngantri ini timbul masalah. Ini dalam kondisi sekarang. Kalau ini angkat tangan Bu Sri Mulyani dengan neraca anggaran APBN ini, karena APBN ini dipakai investasi untuk IKN, untuk kereta, terus untuk yang lain akan tipis kan itu kan. Nah ini akan jadi soal. Makanya menurut saya stabilitas politik itu patokannya saya sih melihat Bu Sri Mulyani seperti apa dalam membangun neraca keuangan di 2024. Kalau itu tidak rasional, politik akan bergerak, ya kan? Nah ini udah diduluin Pak Mahfud udah mundur. Saya nggak tahu secara mendalam Pak Mahfud ini karena hatinya, ya kan? Apa memang ada tuntutan harus mundur kan? Lepas daripada itu, tapi asumsi publik menilai wibawa hukum ditinggal oleh Pak Mahfud ini mengalami penurunan. Kita belum tahu penggantinya siapa. Kalau penggantinya yang tidak tepat, ini juga jadi soal. Kalau ekonominya miring, hukumnya miring, politiknya mau udah digoyang Bang. Itu. Ya DPR ini kenapa nggak bisa digoyang? Karena ya memang masih secara ekonomi dan hukumnya masih enak gitu loh. Memang DPR ini memberikan kontrol terhadap proses tahapan pemilu ini. Diam-diam saja Bang. Mohon maaf Bang. Mulai kasus MK sampai sekarang Pak Jokowi diasumsikan oleh masyarakat ini adalah melanggar dan sebagainya. Diam aja tuh DPR, nggak komentar, nggak apa. Kan itu. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi apa? Ini hukum fadis Bang. Itu arahnya kemana ini? Demokrasi ini, pemilu ini seperti apa? Ya kalau itu tidak bisa menjadi suatu perspektif yang ditunjukkan ke masyarakat bahwa percayalah pemilu ini dilaksanakan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dan berkualitas. Kalau tidak mampu menunjukkan itu, masih kotor-kotor kayak begini, masyarakat jadi apatis. Kemarin kita udah bahas, masyarakat sudah cuek ya, apatis.
Sekarang masyarakat sudah melawan Pak, udah undemokratis, iya kan? Aksi-aksinya di jalan dan sebagainya. Sedih kadang-kala melihat presiden, ya kita melihat itu bukan keriangan, kegembiraan, itu kan olok-olokan itu. Masa presiden sama rakyatnya saling mengolok kan begitu. Jadi ini kurang baik lah, buat budaya bangsa kita kurang baik Mas Gun. Jadi lebih baik Pak Jokowi kembali pada track demokrasi yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Pak SBY, oleh presiden-presiden sebelumnya, lepas daripada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi Pak Jokowi harus lebih baik daripada presiden-presiden sebelumnya. Jangan di bawah standar dari presiden sebelumnya. Ini memilukan, membuat kita prihatin kita semua Mas Gun. Gitu Mas Gun. Oke, Bung Dadung. Ini nggak ada pertanyaan ke Bung Dadung nih dari narasumber lain. Ya udah, kita ke Bung Tobias. Jadi kita ngelihat sosok Bu Risma, ada 14 menteri lain, isunya juga kencang. Pak Basuki, Bu Sri Mulyani menghadap Megawati, dan yang lain-lain itu memang sepertinya sudah apa ya? Kalau orang Jawa tuh ngomong gerendengan gitu. Jadi sudah ngomong Jokowi itu di belakang, tidak di depan presiden. Bahkan hari ini Bu Sri Mulyani di beberapa media ya ngasih sindiran halus, jangan silau sama gunting pita. Jadi ada yang apa ya, kayak Sri Mulyani itu seperti sudah ada simbol-simbol untuk mengundurkan diri tapi mengkritik dulu. Nah kalau apa yang disampaikan Bu Dadung tiba-tiba itu ada tahapan-tahapan menuju negeri ini nggak baik-baik saja, ya kita juga sebenarnya tidak mau Bung Tobias. Jadi mungkin Bung Tobias ada pandangan untuk memberikan koreksi ke Pak Presiden Jokowi. Sekali lagi koreksi ini, kritikan ini untuk tadi membangun agar negeri kita baik-baik saja, jangan dicampuri oleh geopolitik orang-orang asing, kepentingan mereka, rusuh, negeri kita dijual murah. Indonesia for sale. Memang sudah terjadi kan Indonesia for sale, murah meriah ditambah rusuh lebih banting harga lagi, di diskon 99,9% habis negeri kita. Silakan Bung Tobias. Ya, jadi Pak Presiden harus lihat betul bahwa di kabinet itu kan banyak di partai juga, ya kan? Dan itu kan hari ini ya dari 3 paslon itu ya semua ada di situ. Nah kalau memang pandangan mereka atau pandangan Pak Presiden mungkin tidak netral, ya pasti dengan sendirinya mereka pasti akan tidak netral juga, dan mereka akan bekerja akan setengah hati. Nah itu yang saya menilai bahwa dan khusus untuk apa Menteri Sosial, kalau saya nggak salah saya baca kemarin ya, kalau nggak hari ini saya baca tuh ya sampai rapat kabinet pun diperiksa. Lah kok ini wopo? Masa dia dipercayakan oleh Pak Presiden menjadi pembantunya, malah tidak percaya. Lah kalau tidak percaya ya diganti aja. Kau kenapa mesti takut untuk ganti? Kalau memang itu rasa tidak percaya diganti aja. Itu pandangan kita sebagai eksponen. Jadi jangan sampai kita ngelihat bahwa ini mainan apa. Nah mainan-mainan seperti ini yang merusak tatanan politik yang kita lihat hari-hari ini. Dan kalau sampai itu terjadi terus menerus, nah itu akan menghancurkan reputasi Pak Jokowi yang sudah dari 9 tahun mau masuk 10 tahun ini yang menjadi hancur lebur, ya kan? Nah itu yang kita nggak mau seperti itu. Nah harus kan Pak Jokowi turun tuh soft landingnya yang bagus. Nah kalau seperti ini saya ngelihat nggak ada bagus-bagusnya untuk Pak Jokowi. Maaf aja karena kita dulu kan di tim Jokowi, ya kan dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, sampai hari ini kita nggak lihat tatanan politik seperti ini. Ya mohon maaf, ya kita jadi gimana sih? Jadi geli, jadi jijik juga, ya kan? Harusnya ya berikanlah pandangan-pandangan yang baik untuk seorang menteri. Nah kalau menteri sosial seperti itu, harusnya menteri sosial diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengelola bansos. Dan harus ada dampingi. Bukannya presiden sendiri yang pergi ya, untuk memberikan bansos doang. Ya Bung Tobias, tapi kita harus fair nih. Sekjen bilang bahwa bansos itu adalah Pak Hasto ya,
hasil daripada pemikiran dari PDI Perjuangan. Bukan. Kalau jadi begini, Mas. Enggak, giliran Risma istilahnya dibegitukan oleh istana ya, tanda kutip ya. Tapi waktu Juliari nggak ada omongan apa-apa dari Sekjen. Nah, ini saya bilang, inilah ya, mohon maaf juga ya kan, kita bukan mau bela partai atau kita bela satu partai. Tapi memang di partai politik itu tuh saya pernah ngomong kan, itu setali 3 uang. Jadi semua bansos itu 9 partai itu tanda tangan, Mas. Tanda tangan dia kan, apalagi saya tahu mengenai tata kerja yang ada di anggaran. Ya sekarang bansos yang mau diberikan semua 9 partai itu tanda tangan. Nah kalau 9 tanda tangan, terus apa yang kita mau kritisi mereka? Pak Jokowi akan bilang lah, bikin mereka kok, bukan saya. Nah harusnya mereka kritisi. Jadi bukan nanti tiba-tiba Pak Jokowi yang datang, Pak Jokowi yang berikan, baru mereka kritisi. Nah itu nggak boleh juga. Nah ini kita sebagai eksportir ya kita belajarlah untuk berkata yang benar. Nah itu semua sama. Jadi Mas, saya juga mau kritisi itu di DPR. Itu semua omong kosong. Kan saya pernah ngomong, ya kan, semua omong kosong semua itu. Setali 3 uang. Jadi semua hanya bilang mau mundur. Kalau memang rasa juga PDIP itu memang rasa sudah nggak sesuai dengan apa kaidah mereka di dalam partai politik, keluar. Kan kita udah ngomong, jangan satu kaki di kabinet, satu kaki di Senayan. Nah itu yang bikin rusak. Nah kalau memang merasa tidak nyaman, keluar. Itu lebih bagus, jangan tinggal asumsinya habis itu ancaman dengan ini, ancaman dengan itu. La ilah, itu mainan-mainan abal-abal itu seperti itu. Nah itulah yang saya bilang Mas Gun. Nah, hari ini kita tetap ya kan minta supaya Pak Presiden itulah tolong berikan contoh yang baik, karena di dalam kabinet itu bukan orang profesional semua, itu orang partai politik ya kan, yang diangkat dan yang ditunjuk ya kan sama partai politik dan tanda tangan integritas mereka. Itu Mas Gun. Oke Bung Tobias, kita akan kupas habis nih ke Bung Iskandar Sitorus. Kita sudah mulai buka-bukaan tadi kan, jadi kita harus lebih terbuka lagi bagaimana sebenarnya permainan ini. Ada yang sebut ini adalah pertarungan kartel tingkat atas, ada yang menyebut juga pertarungan dinasti Soeharto dan Soekarno. Jadi banyak hal yang campur aduk. Nah kita pengen tahu nih sebenarnya apa yang terjadi, apa perebutan kapital atau memang dinasti. Karena kalau saya lihat ada kayak ya kalau ketua umum parpol kan isu yang beredar mereka disandera karena kasus-kasus. Nah kalau yang dinasti ini antar Soeharto dan dinasti Soekarno ini juga memang menarik kalau dikupas. Cuman saya lebih senang kita kupas kapitalnya saja. Jadi permainan-permainan kapital ini entah asing, entah siapapun, memang kayaknya terjadi benturan yang memang sangat keras. Tapi kalau saya lihat di 3 paslon ini ya mereka masuk. Di paslon 1 ada orangnya, paslon 2 juga ada orangnya, paslon 3 juga. Ya siapapun yang menang ya dia yang menang. Nah, silakan Bung Iskandar. Ya ini Mas Gun, asumsi pesta demokrasi ini tidak beda dengan pesta pernikahan 2 pasang mempelai. Itu ya pasangan mempelai itu yang hiruk pikuk ribuan orang undangan. Karena undangan maka ramai. Karena ramai diasumsikan pesta itu sukses. Tapi yang pengantinnya kan letih. Namun orang tuanya yang menyajikan pesta ada kebanggaan tersendiri. Kita tinggal lihat. Nggak beda dengan pesta sekarang dengan demokrasi kok. Rakyat itu hanya cukup menjadi hiruk pikuk. Kapitalisme itu tetap ada, penguasanya tetap ada. Jadi kita mau sebut yang terjadi sekarang tidak disadari adalah ada metodologi yang ditawarkan Pak Jokowi waktu mengakomodasi semua partai politik dan atau lawan politiknya ke kabinet. Konsekuensinya adalah seperti hari ini. Kalau dulu adalah teori akomodasi, maka tidak akan mungkin berani mensirkumsisi.
Nggak mungkin berani beliau memotong. Nggak mungkin itu. Kita nggak percaya Pak Jokowi berani memecat menterinya. Dan Pak Jokowi berharap menterinya mundur yang tidak sejalan dengan dia. Tapi percayalah, menteri itu pun nggak mau mundur. Karena dia tahu kok tipologi kabinet sekarang ini unik. Inilah konsekuensi kalau mencoba menggunakan metode baru dalam politik. Kinerjanya menjadi awut-awutan. Kan agak irasional. Dan kita bangga dahulu ketika mengatakan orang yang berkompetisi bisa duduk dalam satu kantor untuk sama-sama memerintah dan bekerja dalam pemerintahan. Sepertinya indah. Tapi hari ini kita bisa bayangkan. Dari partai yang sama bisa berseberangan. Unik. Yang tadinya partainya tidak sama bisa jadi rangkulan. Kan ini yang sangat-sangat berbahaya. Makanya kita sebut tadi kami memberikan pemikiran bahwa sebenarnya peserta pemilu itu adalah partai politik. Tapi sekarang ada kekuasaan yang ikut menjadi peserta. Nah bukan mengacaukan saja mas. Tapi ini mewarnai khazanah baru, kinerja baru dalam perpolitikan Indonesia. Ini menjadi cermatan. Kalau ini dibiarkan terus konsekuensinya seperti apa? Kalau dihadang seperti apa nanti nilai-nilai baik yang kita dapatkan. Jadi ini pembelajaran bahwa ada yang tidak pernah dipikirkan bangsa ini 50 tahun lalu waktu kita merdeka. Waktu 75 tahun yang lalu. Jadi 75, 50, 25 tahun yang lalu kita tidak pernah memikirkan kondisi ini. Artinya politisi Indonesia gagal memikirkan kondisi pilpres di tahun ini. Ini sebenarnya mohon maaf aib bagi politisi kita. Sangat menjadi aib. Termasuk mohon maaf juga kepada partai pemenang pemilu kemarin. Gagal kok antisipasi ini. Nggak ngerti kita apakah karena ketidaktahuannya atau karena ewu pakewuhnya atau kebobolan. Coba kita bayangkan orang hiruk pikuk jadi menghina menista malah MK-MK. Orang udah sampai sebegitunya. Kan sebenarnya ini mempertontonkan nilai buruk walau pelakunya adalah segelintir orang. Tetapi menjadi perilaku bangsa Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Mas Gunawan. Kinerja-kinerja instrumen negara kita baik itu legislatif, eksekutif, judikatif. Di 2023-2024 jauh terdistorsi. Enggak apapun semua itu jadi rusak. Kita perhatikan instrumen hukum kita, peradilan kita, DPR kita sampai hari ini anteng. Kalau kita baca media sepertinya politik kita panas. Tapi DPR-nya kalem, presidennya lebih kalem. Partai politiknya aja yang saling bantah. Saling membantah dan yang membantah itu kan sebenarnya hanya orang-orang yang ada di tim-tim khusus. Rakyat mah nggak membantah sekarang. Coba kita perhatikan. Partai politik yang ngumpul pada satu blok-blok tertentu nggak juga frontal kok. Yang kita perhatikan hanya segelintir di daerah-daerah, itu pun Jawa Tengah utamanya. Karena tempat tinggalnya Pak Presiden. Nggak ada yang kita perhatikan seperti di Jawa Tengah itu terjadi di Papua, terjadi di Sumatera Utara, nggak ada gitu. Nah kenapa itu terjadi? Karena tadi ada penyusupan, ada penyeludupan terhadap dalam tanda kutip peserta pemilu. Kalau kami perhatikan di situ. Jadi ada kinerja yang tidak balance, maka calon-calon itu selalu saling sindir. Penyelundupannya siapa? Langsung eksekutif. Itu yang ditulis Tempo itu. Ya, seperti itu. Itu benar sekali. Dari kinerja tentu akan kalah partai politik ini ketimbang eksekutif itu. Dari kekuatan dan efektivitas kinerja. Maka partai politik yang tidak di dalam itu menjadi frontal, kencang, kuat. Namun rakyat menonton. Yang kita takutkan adalah kalau analisa yang kita lihat dari efek kinerja adalah rakyat melihat kok kalian itu ribut sendiri, kami nggak dapat apa-apa. Itu yang terjadi. Itu sudah dipertontonkan oleh siapa itu bintang film penyanyi yang pedangdut. Karena tempat karaoke sudah diminta inul sampai kenaikan 40%. Mereka marah. Pengacara kondang marah. Malah sudah bikin bargaining, kami mending keluar negeri.
Ini berbahaya kondisi ini. Tapi kalau dianggap bahwa itu tidak berbahaya, kita sangat menyesalkan. Inilah kalau pemerintah melupakan tanggung jawabnya. Kalau pemerintah abai terhadap yang seharusnya. Gak usah sebenarnya terjadi kondisi seperti sekarang jika DPR-nya memang pinter juga. Ini jangan-jangan bukan asumsi ketua umum partai yang disandra. Termasuk DPR tersandra jangan-jangan. Maka yang kata Bung Tobias, beliau gak percaya DPR itu iya benar. Segelintir kok yang bersuara. Nyaris nggak kedengaran, kalaupun terblok ada asumsi oposisi, nggak kenceng kok. Tapi yakin nggak Sri Mulyani itu akan mundur itu dari informasi A1 yang punya Bang Iskandar? Asumsi kita, orang-orang cerdas dan tidak kemaruk dalam politik kekuasaan, dia nggak nyaman juga dengan kondisi sekarang. Yakin mundur itu sebelum pemilu? Asumsi dan informasi yang diberikan oleh ekonomi itu bisa benar. Cenderung dari informan Bang Iskandar sendiri. Kalau dari informan kita sepertinya iya, begitu dia. Sepertinya iya. Informasinya sepertinya iya karena orang-orang seperti Ibu Sri Mulyani juga kalau kita perhatikan berani kok untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Dia dengan cara yang sopan. Karena intelek, pekerja juga, birokrat sejati, dia kan melakukan itu. Asumsi kita di situ. Nah, kalaupun kayak kemarin hari ini Pak Mahfud, sebelumnya siapa, lebih pada tendensi warna perbedaan politik. Tapi kalau Ibu Sri Mulyani mungkin ketakutan dan ini dia takut kecemplung rame-rame juga dia nih. Kinerjanya dihitung kotor. Kalau kita perhatikan di situ, Sri Mulyani kan sangat-sangat rasional. Ya, terkadang orang bersih kalau ada yang bikin kotor, ya jadi kotor. Jadi untuk itulah dia takut nanti dia jadi kotor ya. Mending saya mundur diri. Itu lebih bagus. Bisa jadi. Memang bersih Sri Mulyani. Kalau saya ya bersih. Kalau pendapat saya bersih. Ya kalau pendapat kalau yang lain saya ya buktikan nanti bingung lagi Bung Tobias. Yang utama di sini kita perhatikan adalah abai pemerintah dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah lebih menonjolkan pada pembangunan fisik. Kalau kami perhatikan logikanya begini Mas Gunawan. Kalau jenengan pro pada kemanusiaan, uangnya pasti sedikit. Tapi kalau jenengan pro pada pembangunan, uangnya pasti banyak. Asumsi publik itu aja. Nah ini yang kita takutkan, rakyat sudah memilah. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik nih kemarin Ganjar di apa ya? Kemarin saya lihat di salah satu podcast, dia bilang waktu dia jadi anggota DPR, ini terkait IKN juga ini. Jadi ada dugaan kemungkinan mafia-mafia kayu itu. Jadi katanya kan sawah kita melambat atau tidak ada. Tapi sawit tiba-tiba dibabat. Nah terus IKN juga dibabat. Pertanyaannya dia bilang cuma satu, itu kayunya kemana? Nah, itu benar Mas, kan saya udah pernah ngomong itu Mas. Jadi saya kan dari tahun 94-95 itu yang di Sesayap kalau nggak salah tuh yang 1 juta hektar tuh. Karena saya ada di situ. Itu ya mohon maaf, itu dibabat habis kayu-kayunya dibabat ya. Ya Orde Baru. Nah itu sekarang juga. Ya saya nggak tapi itu kan dulu. Jadi itu saya ada di situ habis itu kayu-kayunya udah gitu ditinggalin. Kelapa sawitnya nggak ditanam, nggak tahu sampai hari ini seperti apa. Nah itu kan saya udah pernah ngomong hari ini juga akan terjadi. Apalagi bilang ketahanan pangan, saya kan udah pernah ngomong juga ketahanan pangan. Nah kalau ketahanan pangan mohon maaf aja. Singkong itu kan saya tukang singkong nih Mas. Saya tukang singkong, 5 tahun saya penjual singkong. Jadi saya tahu persis, ya kan. Nah singkong itu tuh taruh di mana lempar saja tetap dia tumbuh. Tapi kalau di tempat yang panas, yang kering, dia tidak pernah akan tumbuh. Kalau di Kalimantan ditanam, percaya dia tidak akan tumbuh karena apa? Itu kan ada sumber panas di dalam tanah. Lah, pikiran saya kalau dia tanam di situ nggak bakalan tumbuh. Tapi kalau dia tanam di Sukabumi atau di daerah yang banyak air, dia akan tumbuh. Nah, seperti itu Mas. Nah, kalau saya bilang yang tadi Mas ngomong mengenai kelapa sawit, ya itu saya setuju karena itu pengalaman saya seperti itu. Oke, ada tambahan lagi?
Kalau kita perhatikan Mas Gunawan, ini kita hanya asumsi, semoga tidak terjadi. Kalau pemerintah dalam hal ini representasinya presiden sibuk di dalam hal yang kita tidak tahu karena ewo pakewonya atau dia menjaga tampilan, itu sangat berbahaya bagi kinerja eksekutif. Itu sangat berbahaya. Ketika presiden menunjukkan kepura-puraannya, maka percayalah anak buahnya yaitu menteri akan menunjukkan hal yang sama. Itu akan terjadi kok. Terlebih polarisasi di antara kabinet sudah terjadi. Begitu ada angka 1, 2, 3. Yang kita takut ada konsekuensi yang tidak bisa dikontrol oleh presiden. Bisa jadi dalam tempo hanya 12 hari. Apalagi sekarang Menko Polhukam sudah tidak ada. Tidak bisa dipilih dalam tempo 2 kali 24 jam. Bagaimana koordinasi antara polisi, jaksa, KPK dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Makanya zaman pemerintahan Orde Baru, tripartite itu, pemerintahan itu jika tidak ada presiden dan wakil presiden, politik itu tetap ada unsurnya. Nah ini yang mungkin jangan sampai Pak Jokowi lupa hanya karena sibuk-sibuk dalam Pilpres ini. Ini berbahaya. Kita takutkan lagi kalau 1-2 hari ini ada yang mundur lagi. Nah kalau mundur lagi kan rentetannya luar biasa. Apalagi seperti Bang Nadung bilang tadi, kalau sektor ekonomi menterinya mundur, wah berabe, konflik politiknya sudah tinggi, panas politiknya sudah terjadi, psikologi rakyatnya sudah begini, ekonominya ambruk, udah lengkap, sempurna untuk menuju chaos. Semoga itu tidak terjadi. Begitu Mas Gunawan. Oke, terima kasih Bung Iskandar. Kita sudah 1 jam, kita closing statement untuk Bung Dadung. Tapi poin-poin dari diskusi kita itu biar sampai ke presiden jangan lupa. Jadi saya pernah kerja sama 2 konglomerat. Satu dari Kebon Siri, satu lagi dari gedung salah satu ketua umum lah. Jadi saya masih ingat bagaimana waktu sosok SBY jadi presiden, naikin gun. Begitu sudah mendekat, hajar, begitu. Jadi biar Pak Jokowi tahu bagaimana pensiunan seorang jenderal waktu masih aktif dia ditakuti. Begitu dia mau mendekati pensiun, kabur semua kawannya. Mungkin Bung Dadung sebagai senior KNPI dan paham organisasi bisa memberikan advice ke Presiden Jokowi, jangan lupa kalau dia pensiun itu seperti apa. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Jadi karena saya di adat dan pertanian, saya memberikan saran begini. Welfare state, ya kan, social welfare dan pekerja sosial itu beda. Itu. Jadi kalau pekerja sosial itu orang yang menyampaikan bantuan-bantuan, harusnya ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat. Itu pekerjaan sosial. Itu pekerjaan sosial itu berasal dari pekerjaan amal. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada kebijakannya kan itu. Nah, kalau social welfare itu memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami disfungsi sosial. Contoh, yang orang ini miskin secara mentalitas dan struktural, orang ini cacat dan sebagainya. Ya kan? Dan harusnya Pak Presiden ini berpikir bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang berkesejahteraan. Welfare state. Welfare state itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Lah, bagaimana membuat keputusan strategis sebelum Pak Jokowi ini selesai? Masih ada waktu berapa bulan ini ya, 10 atau berapa bulan ini untuk merubah wajah Indonesia ini. Ya kita tahu selama 9 tahun sebetulnya cukup bagus Kakak Pak Jokowi. Di akhir ini aja kita baru kelihatan apa rapotnya, perilakunya di eksekutif dan macam-macam itu kayak begitu. Ditambah lagi dari analisa Pak Iskandar, DPR juga sama sebetulnya kinerjanya. Ya kan itu, tunjangannya besar tapi kinerjanya rendah kan itu. Jadi saran saya di akhir kekuasaannya ini
kembalikan Indonesia kepada welfare state, negara kesejahteraan, iya kan? Social welfare-nya lebih banyak, itu kan. Jadi, tapi ada memang yang sudah ditangani. Jangan seperti pekerja sosial, Pak. Saya ini kadang sedih, masa presiden bagi-bagi amplop, bagi-bagi beras, dan ini kan pekerja sosial ini, seperti lembaganya Kakak Tobi kan itu kan. Makan gratis, itu kan tugasnya Kakak Tobi, itu bukan tugasnya eksekutif itu kan. Jadi kita perlu penegasan bahwa diharapkan pemilu ini berkualitas, ada peningkatan kehidupan berbangsa bernegara, penegasan terhadap negara yang berkesejahteraan, Bang, itu ya otomatis ekonomi, hukum, dan politik akan mendukung sana. Karena politik itu outcome-nya adalah kesejahteraan, Pak. Output-nya adalah ekonomi. Lah inputnya ya politik, ya ini tuh kan, Pak. Ekonominya harus bagus, sebagus apapun, tapi kalau hasilnya masyarakat tidak sejahtera, ngapain gitu loh. Kita ngomong pertumbuhan ekonomi 7%, tapi pengangguran banyak. Harga-harga mahal, ini nggak kena. Nah, bagaimana kesejahteraan yang pertama itu kalau dalam negara welfare state itu adalah ketersiapan lapangan kerja yang lebih baik. Jadi bukan bantuan yang banyak, tapi lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Karena masyarakat bekerja itu mendapatkan income, sehingga neraca kebutuhan dasarnya bisa dihitung. Berapa untuk kebutuhan dasarnya, berapa untuk sandangnya, berapa untuk papannya, berapa untuk pendidikannya, kesehatan dan sebagainya dari gaji yang mereka peroleh. Kalau nasibnya gini terus, bansos ini sampai 496 triliun, ini namanya sedang mengalami bencana sosial kita ini. Ini udah kategori darurat sosial ini. Kalau ada bansos 496 triliun, ini udah dalam 1 tahun loh. Ini darurat sosial atau gimana kan itu? Janganlah, ini kan diketawain oleh luar negeri. Katanya butuh investasi, katanya kondusif, katanya begini-begini. Tapi bansosnya kok gede banget. Berarti apa? Risiko di Indonesia sangat besar. Dibuktikan dengan apa? Dengan bansos 496 triliun. Karena bansos itu untuk merehabilitasi rakyat dan masyarakat yang mengalami kesulitan. Berarti di Indonesia banyak rakyat yang sedang kesulitan, yang sedang mengalami disfungsi sosial. Itu Mas Gun, sebagai penutup. Terima kasih. Oke, ke Bung Tobias, closing statementnya. Ya, hanya satu yang saya beritahu ya, bahwa Pak Presiden dalam hal ini ya netral lah. Karena ya yang pertama, kalau Pak Jokowi tidak netral, Pak Jokowi berada di salah satu kubu, sedangkan warna dari Pak Jokowi adalah merah, kan sampai hari ini kan belum keluar. Nah harusnya kalau memang dia mau kampanye, ya kampanye buat merah, bukan buat yang lain, ya kan? Karena itu jelas, ya kan, itu jelas. Kalau lain hal, kalau dia sudah keluar dari PDIP, nah berarti dia mau kemana pun bisa. Nah kalau ini kan kita udah lihat nyata-nyata bahwa dia pro ke yang mana, ya kan? Dan itu tidak etis, dan itu moral etika yang kita ngelihat itu ya mohon maaf, ya kan, itu nggak baik untuk tatanan demokrasi politik yang ada di Indonesia. Nah kalau memang di sisa waktu yang ada ini sampai dengan 11 hari ke depan, mungkin Pak Jokowi bisa berkampanye dengan edukasi ketiga pasangan capres ini dengan netral. Nah, mungkin ini akan bikin adem-ademnya. Tapi kalau masih tetap dengan jalannya Pak Jokowi, maka ini akan berat, saya rasa itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Gus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobias. Lanjut ke Bung Iskandar Ristoro, silakan Bung. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari tadi, kami mau kasih sedikit masukan aja ke Pak Jokowi. Kalau asumsinya beliau dari periode pertama, hari pertama sampai sekarang baik dengan klaim pembangunan dan keberhasilan, saran kami satu, di penghujung ini jangan sampai Pak Jokowi itu
mengalami yang disebut dengan panas setahun hapus oleh hujan sehari. Jangan kebaikan yang sudah bertahun-tahun menjadi tidak baik di mata publik di penghujung pemerintahannya. Kita sarankan, kita memang bukan siapa-siapa bagi Pak Jokowi ya, tapi menjadi persoalan ketika Pak Jokowi menjadi orang yang terkenal dengan petuah-petuah orang tua kita dulu. Semoga itu tidak terjadi. Semoga, tapi kalaupun terjadi apa boleh buat, kan begitu ya. Ini kita sudah menyampaikan yang terbaik. Kalau juga masih enggak didengar yang monggo, hak beliau. Hak untuk menerima dan atau menolak itu kan ada di Pak Jokowi juga. Lepas dari dia adalah penguasa dan nanti kan tetap jadi bekas penguasa juga kan. Enggak ada yang terus-terusan jadi penguasa. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Begitu dia Mas Gunawan. Terima kasih. Terima kasih kepada tokoh-tokoh dan narasumber yang hadir di SCTV. Semoga bisa mencerahkan dan didengar oleh rakyat Indonesia dan Pak Jokowi sendiri. Agar bisa di 14 Februari negeri kita damai dan memilih pemimpin yang memang terbaik untuk bangsa ini. Demikian pemirsa SCTV bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan dan bisa menjadi panduan kompas untuk memilih calon presiden Anda di 2024 ini. Dan untuk Pak Presiden Jokowi, mungkin advice daripada tokoh-tokoh eksponen pemuda perlu didengar. Jangan sampai Anda nanti ditinggal di 14 Februari. Begitu pemenangnya bukan pilihan Anda akan tahu siapa teman, siapa lawan. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.